Selamat datang di Pose Podcast Seru. Kali ini di podcast seru kita ini kita kedatangan tamu yang luar biasa sekali nih. Ini adalah salah satu dokter yang ada di loka kita. Siapa lagi kalau bukan Dokter Brian Franco GM. Ya, jadi Dokter Brian Franco ini satu angkatan saya ya, waktu masuk dulu ya dok ya. Oh iya benar. Masuknya kapan dok? Waktu ke loka ini dok? Boleh nggak diceritain sedikit? Kita masuk di loka ini tahun 2022 bulan Maret. Jadi masih 1 tahun lebih lah ya, 1 tahun lebih ya. Kalau Maret nanti ini Maret 2024 kita udah genap 2 tahun lah kerja di sini. Oke, berarti bulan Maret anniversary-nya dok ya? Sweet sekali saya. Iya. Jadi selama 1 tahun lebih bekerja di loka ini dok, Iya. ada nggak kira-kira suka dukanya yang pernah dialamin? Oke, baik. Selama hampir 2 tahun di sini tentunya ada suka dan duka ya kan. Gak mungkin lah kita bekerja di suatu tempat seluruhnya suka dan gak mungkin juga seluruhnya duka, kecuali memang gak cocok ya atau gimana. Nah, kalau dari segi sukanya tentunya lingkungannya baru ya, lingkungannya baru, orang-orangnya juga baru, apalagi gaya kerjanya juga baru. Nah, itu yang buat saya suka bekerja di sini. Untuk kalau dukanya ya palingan hal-hal sepele lah, nggak begitu berarti kira-kira gitulah Bro Faisal. Oke, jadi sebelumnya dokter sebelum masuk ke BNN ini, sebelumnya pernah bekerja di mana dok? Sebelumnya saya pernah bekerja di rumah sakit swasta. Jadi saya tamat dokter itu tahun 2018. Setelah tamat dokter, kerja langsung masuk rumah sakit swasta sampai tahun 2022 awal. Jadi selama pandemi COVID, saya full di rumah sakit. Nah, setelah itu ada pembukaan CPNS, saya ikutin dan dapat penempatan di loka rehabilitasi BNN Deli Serdang. Oh, gitu ya dok ya. Kira-kira dunia adiksi menurut dokter gimana? Waktu pertama kali masuk ke sini? Beda ya, beda. Dibandingkan dokter biasa Dibandingkan ya dunia kesehatan yang lain, mungkin dunia adiksi ini sangat luar biasa ya, unik. Kalau menurut saya sih unik. Pernah ketemu klien yang kayak gimana nih dok selama di sini dok? Ya ada sih yang buat ribet, ada yang seru juga ada yang pengalaman hidup dia luar biasa juga ada. Bahkan ada juga yang ya agak sulit berkomunikasi. Nah, itulah macam-macam karakteristik dari si klien residen itu tentunya akan membuat kita semakin mau belajar lagi. Nah, itulah yang buat saya tertarik di sini. Jadi waktu melihat program di dalam pertama kali masuk kan kalau nggak salah tuh seingat saya kita ada residensial ya dok ya. Betul. Nah, waktu residensial itu kaget nggak dok sama program-program yang ada di dalam? Kaget dong. Yang biasanya kita bangun jam 8 pagi, ini jam subuh udah bangun. Ya, udah bersih-bersih semua ya. Udah kegiatan ibadah semua sampai malam, sampai jam 11 malam. Ya, sampai selesai kegiatan ya. Bahkan ada juga hukuman-hukuman apabila kita tidak melakukan tugas sebagaimana biasanya hukuman di sini ya mungkin hanya sanksi-sanksi berupa tulisan begitu ya, tidak ada hukuman fisik, hanya berupa teguran. Nah, itulah yang ternyata memang luar biasa dunia adiksi ini. Berarti di sini dok kalau kegiatan itu dimulai dari pagi ya dok, dari subuh udah sholat berjamaah, kemudian nanti dilanjutkan lagi ada kegiatan kelas-kelasnya juga ya dok? Ya, jadi kayak konsep rehabilitasi rawat inap itu seperti asrama, di mana klien ini tinggal di situ ya, melakukan kegiatan belajar dari pagi sampai siang, kemudian ibadah, lalu dilanjutkan lagi belajar lagi hingga kegiatan sore mungkin sport activity dan dilanjutkan kegiatan malam. Jadi dok, stigma-stigma negatif soal rehabilitasi dok, seperti katanya direhabilitasi dipasung, disiksa, dimandiin tengah malam, itu benar nggak dok? Nggak ada. Itu tidak ada cara rehabilitasi seperti itu di sini. Ya. Jadi memang kegiatannya full dari pagi sampai malam, memang kegiatannya belajar. Oke, dokter sekarang jabatannya di sini sebagai dokter apa dok? Kalau boleh tahu? Saya jabatannya sebagai dokter ahli pertama, itu aja. Terima kasih dok, sangat menjelaskan. Ya, ditanya jabatannya apa ya dari itu aja. Maksudnya udah ada megang suatu jabatan nggak di sini gitu loh. Maksudnya apakah sebagai penanggung jawab apa gitu kira-kira dok? Oke, baik. Kalau untuk saat ini
ya yang dipercayakan pimpinan. Saat ini saya lagi pegang sebagai ketua akreditasi juga, Oke. ketua akreditasi klinik loka rehabilitasi BNN Serdang, di mana memang target dari Kementerian Kesehatan seluruh klinik harus terakreditasi. Oleh karena itu saya dipercayakan pimpinan menjadi ketua akreditasi, dan memang saat ini saya lagi full ngurus teman-teman, ngurus berkas-berkas untuk persiapan akreditasi. Oke, wah luar biasa ya dok. Saya baru tahu nih dokter ternyata ketua akreditasi klinik kita nih ternyata nih. Ya, itulah kira-kira. Enggak sih gimmick, saya anggotanya juga sebenarnya. Oke dok, jadi kira-kira dok boleh nggak dijelasin dok, apa sih tujuan dilaksanakan akreditasi ini dan apa sih pengaruhnya ke pelayanan kita itu dok? Oh ya, akreditasi itu adalah salah satu program penilaian ya dari lembaga independen ya, di mana sebuah klinik itu akan dinilai apakah klinik ini memenuhi standar atau tidak, standar pelayanan ya kesehatan. Oleh karena itu, apa fungsinya bagi pelayanan kita di rehabilitasi? Tentunya kalau peningkatan layanan klinik akan meningkatkan layanan rehabilitasi kita. Jadi ini sesuai dengan visi misi loka kita gitu. Jadi kalau memang pelayanan kesehatan kita sesuai standar, tentunya akan meningkatkan pelayanan yang baik toh untuk teman-teman para pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang direhab di sini. Gitu, Bro Faisal. Nah, kira-kira selama akreditasi ini udah apa aja nih dok yang kegiatan yang dikerjain dok saat akreditasi ini? Oke, baik, kegiatan akreditasi ya cukup padat ya. Ya. Jadi persiapan berkas, dokumen, SOP, instruksi kerja itu semua harus lengkap. Kemudian fasilitas juga harus disiapkan semua, baik itu dari sisi pelayanan dokter, perawat, ya, analis labnya semua, bahkan radiografer juga harus disiapin sesuai dengan SOP dan instruksi kerja yang distandarisasi oleh Kemenkes. Jadi ada dasar regulasinya juga kan. Nah itu yang harus kita penuhi. Kemudian itu dari segi tata kelola kliniknya, kemudian juga ada dari segi peningkatan mutu keselamatan pasien atau PMKP. Nah ini harus dibuat pertanggungjawabannya, laporannya tiap bulan ke Dinas Kesehatan melalui aplikasi. Kemudian yang ketiga disiapin lagi yaitu pelayanan kesehatan perorangannya PKP. Nah itu yang per profesi memang harus lengkap SOP, IK-nya tadi yang saya katakan, sama ya memang instruksi-instruksi standar WHO, standar Kemenkes itu memang harus dilaksanakan gitu. Jadi ya bagus, program akreditasi ini bukan suatu yang menakutkan bagi klinik-klinik ya. Justru ini saya lihatnya sebagai memperbaiki apa yang kurang ya kita lengkapi gitu kan. Jadi kan belajar gitu ya. Jadi belajar intinya adalah meningkatkan pelayanan kesehatan bagi klien yang ada di loka rehabilitasi BNN Serdang gitu nih Profesor. Oke, jadi cukup padat ya dok ya kegiatannya selama akreditasi ini ya dok. Apalagi di awal tahun ini ada lagi kita mempersiapkan penerimaan klien juga Betul, ya kan ya, dok. ya. Sama ada persiapan penyusunan SKP nih. Kinerja udah mulai masuk ya Udah dok mulai masuk ya. ya. Iya. Udah mulai pegel ya. Saya udah 3 hari dok pulang malam dok. Gara-gara kinerja nih dok. Kira-kira nih dok soal kinerja apa sih nih dok yang dokter tangkap soal penggunaan kinerja ini, sulit nggak atau memudahkan atau gimana dok? Nggak sulit sebenarnya. Toh sama aja yang dikerjakan dengan SKP yang biasa. Bedanya memang ya kita langsung ke website ya, digital gitu kan. Ya cuman memang dibutuhkan beberapa ketelitian dalam pengisian, karena ada beberapa yang diklik dia nggak bisa balik lagi ke pengeditan ya gitu kan. Ya, itu mungkin kendalanya di situ lah, tapi itu ya hal kecil sebenarnya, hanya butuh ketelitian gitu. Jadi ya memang untuk berubah itu agak beradaptasi agak sulit, tapi ya kita kan semua berproses ya kan gitu, itu untuk menjadi lebih baik gitu Profesor. Kira-kira dok setelah klien ini selesai dari menjalankan rehabilitasi, apa sih kiat-kiatnya agar tidak terjerumus kembali Ya. ke narkoba ini dok? Oke, baik. Kalau untuk
kiat-kiat ya. Kalau saya selalu ketemu sama klien, apalagi klien-klien tertentu yang saya memang kenal dia, maksudnya adalah dalam arti di sini saya nge-assessment dia gitu kan. Saya akan selalu menekankan pada dia bahwasanya ketika keluar dari sini, cobalah menjadi seseorang yang bisa memilih, menentukan mana yang baik, mana yang tidak baik bagi dirinya. Nah, selain itu juga saya akan anjurkan juga untuk mengisi waktu kosongnya, ya entah itu bekerja, kemudian latihan, atau mungkin berolahraga. Jadi jangan sampai waktu kosong hanya digunakan untuk berpikir. Nah, itulah yang bisa menyebabkan seorang ini bisa kembali relapse, memakai kembali kan gitu. Jadi gunakanlah waktu kosong itu sebaiknya, ya mungkin berolahraga, ya. Karena Bro Faisal kalau olahraga pasti kan siap olahraga udah capek gitu kan, ya tinggal istirahat kan. Betul gitu ya. sekali, Dok. Pikiran enak, tenang gitu kan, santai setelah olahraga, ya kan. Fisik juga capek, langsung tidur enak juga kan gitu. Apalagi kalau olahraganya mungkin yang sepeda atau lari ya. Bro Faisal olahraga apa? Oh, saya ini, Dok, apa aja yang diajakin lah, Dok. Oh iya. Berarti ada yang ngajak dulu baru. Ya kebetulan saya butuh dorongan sih memang. Oh, orangnya. Iya, saya butuh dorongan kalau misalnya olahraga. Kalau sendirian kadang-kadang bosen, Dok. Oh gitu. Butuh ada mentornya juga sih. Dokter olahraga ini katanya, angkat beban. Angkat beban? Enggak, saya nggak olahraga angkat beban. Oh, enggak. Saya jogging. Oh, jogging. Iya. Kelihatan sih, Dok, ya. Kelihatan sih olahraganya jogging sekali Iya. sih nampaknya, Dok, ya. Ya, saya jogging ya. Lari Iya. tangan ya ketika. Nah, Kinerja. kinerja. Mantap. Kinerja. Kinerja mantap. Karena kinerja saya sering mengetik. Oke, Dok. Olahraga ya. Jadi Iya. intinya kita harus bisa Betul, mengalihkan ke salah olahraga ya salah satu. Atau hobi-hobi lain mungkin ya, Dok. Nggak Ya? harus olahraga. Intinya gunakan waktu kosong sebaik mungkin. Entah itu belajar, berolahraga dan sebagainya. Banyak toh pilihan. Nah, makanya tekankan dalam diri kamu bahwasanya jadilah orang yang bisa memilih mana yang membedakan mana yang baik dan benar, mana yang Baik dan benar sama, tidak- Dok? Iya, betul. Mana yang baik dan tidak baik, dan pilihlah yang baik tentunya. Ya, itu dia. Ya, menjalankan hobi sehari-hari ya, Dok. Ya? Betul, hobi sehari-hari bisa. Macam-macam olahraga, Iya. menulis, membaca, nyabu. Oh, enggak, dong. sorry. Sarap bubur maksudnya. Iya, nyarapan bubur. Oh, nyarapan Ya. bubur. Oke, Dok. Ini, Dok, mungkin kasih dong, Dok. Wejangan deh nih untuk penutupan kita nih. Buat teman-teman di luar sana, jauhi narkoba, ingat gunakan waktu kamu sebaik-baiknya. Tentukan pilihanmu mana yang baik, mana yang tidak baik, ya. Gunakan waktumu, jangan sia-siakan waktumu. Oke? Banggakan keluarga di rumah, jauhi narkoba. Oke? Terima kasih untuk seluruh penonton semua. Salam dari kami, Indonesia bersinar, bersih narkoba. Woo!